Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, telah menjadi viral ocehan penghinaan dan penistaan terhadap agama Islam dilakukan oleh orang yang menyebutkan dirinya bernama Muhammad KC dan para apologet yang disiarkan di YouTube, diantaranya adalah channel Muhammad KC, Murtadin Indonesia, Kanuru, Pavel 88, Praison Manobulu, dan lain sebagainya. Ocehan penghinaan terhadap Islam itu sungguh keterlaluan. Di antaranya adalah tentang penistaan kalau Nabi Muhammad itu dikerumuni oleh jin, padahal jin itu adalah makhluk jahat, anak cucu iblis. Dengan begitu mereka bisa menyimpulkan kemungkinannya mengatakan bahwa Muhammad berteman dengan iblis. Kedua, Muhammad tidak mengenal Allah dan Allah tidak mengenal Muhammad. Muhammad tidak kenal bapaknya, tidak dikenal bapaknya, dan bapaknya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Muhammad tidak mengenal Allah dan Allah tidak mengenal Muhammad. Artinya Muhammad itu bukan siapa-siapa, kata mereka. Kemudian penghinaan yang lain, di antaranya yang ketiga adalah bahwa beragama Islam itu hanya untuk mencari makan. Berikutnya, penghinaan Quran itu palsu dan jiplak dari Injil. Kelima, kitab kuning itu sumber kekacauan yang dikaji oleh santri-santri di pesantren. 6. Islam sumber segala dusta. 7. Masyarakat diminta meninggalkan Islam. Kalau mengikuti diskusi yang dilakukan oleh mereka, luar biasa ngeri. Hujatan-hujatan itu disampaikan oleh mereka yang tergabung dalam apologet. Sangat mengerikan. Itu terungkap dari kata-kata mereka. Yang saya sampaikan tadi adalah yang tertulis dan ditulis di dalam media. Sementara kalau kita mencermati omongan-omongan mereka, sungguh sangat luar biasa penghinaannya terhadap Islam. Maka setelah saya analisa, setelah saya pikir-pikir, lalu saya bertanya-tanya, apakah lontaran-lontaran mereka, ocehan-ocehan mereka ini sebagai jawaban atas omongan dan ocehan para penceramah Islam, misalnya ceramah yang disampaikan oleh Yahya Waloni, yang kadang-kadang menghina-hina agama Kristen, agama Katolik, Protestan diplesetkan menjadi pro-setan. Itu Yahya Waloni. Penghinaan juga terhadap agama Kristen. Kemudian ada lagi Ustadz Abdul Somad yang menyatakan di dalam salib itu ada setan, ada jin. Belum lagi
ceramahnya Habib Rizik yang benar-benar sangat menyakitkan. Bisa jadi apa yang dilontarkan, diocehkan oleh para apologet yang sekarang ini dipelopori dan digaungkan oleh Muhammad KC, mendapatkan dukungan dari apologet muda, termasuk apologet tua Saifuddin Ibrahim. Bisa jadi itu adalah jawaban dari mereka terhadap ocehan dan ceramah ustadz-ustadz yang sebenarnya umat Islam sendiri sangat mengecam, sangat menghinakan terhadap ustadz-ustadz yang berceramah tapi menghina agama lain. Itu bisa jadi. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang pertama, protes terhadap Muhammad KC. Kalau Anda Muhammad KC terang-terangan menghina Islam, maka Anda tidak layak menggunakan kata Muhammad. Ganti saja Jin KC atau saya tidak rela Anda menggunakan nama Muhammad. Karena Muhammad yang Anda hina itu adalah orang terhormat, Rasul Allah yang dimuliakan oleh umat Islam. Dan saya sendiri yakin kenapa Anda diberi nama Muhammad, karena bisa jadi orang tua Anda itu dulu adalah orang Islam yang benar, tahu tentang Muhammad, maka Anda diberi nama Muhammad dengan harapan Anda bisa menjadi pengikut Islam yang baik, mencontoh dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, tapi kenyataannya Anda justru menghina-hina Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kami minta kepada penegak hukum sesegera mungkin ambil tindakan. Kami tidak ingin di negeri ini ada kekacauan karena bersilang pendapat, saling ejek-ejekan antar sesama pemeluk agama. Apa jadinya kalau negeri ini terus dikembangkan ejek-ejekan, hina-hinaan terhadap agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia? Maka segera lakukan tindakan terhadap Muhammad KC ini, lakukan penegakan hukum, jangan biarkan mereka terus-menerus mengumbar, membangkitkan kebencian, menyebarkan kehinaan terhadap Islam, padahal umat Islam di negeri ini adalah mayoritas. Kalau mereka tidak terima dengan Yahya Waloni, tidak menerima dengan orang-orang Islam atau penceramah-penceramah yang menghinakan agama mereka, kami minta mereka juga melaporkan kepada polisi agar penceramah-penceramah Islam yang ngacau itu ditangkap dan dipenjarakan. Dari awal kami sudah mendukung penceramah-penceramah yang mengacau, yang menghina agama lain itu segera ditindak. Maka jalan yang terbaik adalah segera amankan Muhammad KC, dan yang kedua itu gerombolannya, link-link YouTube yang menyiarkan kebencian, menebarkan kegaduhan, menghina-hina agama lain itu segera di take down, dicabut, dihapus. Yaitu kanal-kanal yang saya sebutkan tadi. Kepada Menkominfo, segera lakukan take down terhadap kanal-kanal yang menyiarkan
kekacauan, penghinaan terhadap agama Islam. Selanjutnya kami sarankan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan pembinaan kepada penceramah-penceramah yang ngomongnya ngacau itu, yang menghina-hina agama yang lain, sekalipun mereka berdalih bahwa itu ada di dalam Al-Quran. Tapi itu hanya untuk konsumsi. Keyakinan bukan menyerang agama lain. Meyakinkan umat Islam bukan menyerang agama lain. Maka penceramah-penceramah ini harus dikasih tahu, diperingatkan. Kalau tidak bisa diperingatkan, tidak ada salahnya justru Majelis Ulama Indonesia yang melaporkan penceramah ini kepada pihak yang berwajib. Karena ini bukan membuat kehormatan Islam di Indonesia, tapi justru menghancurkan Islam di Indonesia. Itu adalah penceramah-penceramah model Yahya Waloni yang terus-menerus mengumbar kebencian, menyerang agama lain, dan rasis lagi. Berikutnya saya sarankan kepada organisasi persekutuan gereja. Kiranya berkenan membina para apologet-apologet yang selalu juga menyerang-nyerang agama Islam. Menghina-hinakan agama Islam. Tolong mereka dibina. Kalau tidak bisa dibina, sama seperti saran kami, laporkan kepada polisi, karena negeri ini adalah negeri Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama. Saudara sekalian, agama ini bukanlah untuk perdebatan. Keyakinan tidak bisa dipaksakan. Maka biarkanlah setiap pemeluk agama menjalankan ibadahnya menurut ketentuan agamanya masing-masing. Biarkanlah setiap pemeluk agama meyakini apa yang diyakini oleh pemeluk agama itu sendiri. Jangan paksakan orang Islam untuk meyakini apa yang diyakini oleh agama Kristen, Katolik, atau Protestan. Jangan pula agama Kristen, Protestan, Katolik memaksakan umat Islam untuk meyakini apa yang diyakini oleh agama Kristen. Jadi agama itu harus dijalankan secara individu. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau saya sebagai Muslim, saya jalankan ibadah saya secara Islam, keyakinan secara Islam. Kristen, ya jalankan ibadah Anda seperti apa yang diajarkan dalam Kristen, dan yakini apa yang diperintahkan untuk diyakini. Tidak boleh ada yang memaksakan untuk memahami. Ini tidak akan pernah berakhir, karena perdebatan ini adalah soal perdebatan tentang keyakinan. Maka biarkanlah keyakinan itu diyakini oleh pemeluknya sendiri-sendiri. Jadi saudara sekalian, mari kita bertoleransi, yaitu membiarkan setiap agama menjalankan ibadahnya masing-masing, setiap pemeluk agama meyakini apa yang diyakininya. Jangan diusik, karena orang luar pasti tidak paham apa yang diyakini oleh orang dalam. Orang dalam tidak bisa meyakini apa yang diyakini oleh orang luar. Sama seperti Muhammad KC itu, saya tidak yakin dia kalau dulunya Muslim. Jangan-jangan dari dulu dia itu sudah memang tidak beragama. Kalau dia beragama, mestinya dia juga mengikuti ajaran agamanya. Tapi ya sudahlah. Yang penting jangan diteruskan perdebatan ini. Mari kita tetap satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.